I love art and I love creating stuff gitu. Untuk di dunia artis depan kamera itu very draining. Cuman ya I have 2 daughters, I have a family, ya aku harus support orang, ada kiri kanan. Jadi ya udahlah pakai kacamata kuda aja. My advice is just take it easier gitu. Yeah. Of course kita sekarang harus mengerti Gen Z, millennial gitu. Tapi tolong mengerti juga bahwa sebenarnya it's still the same gitu loh. Go out and play. Yeah. You know, say something without, you know, being afraid that you're gonna offend someone. Yeah. Excuse me, jangan jadi orang lain demi menyenangkan orang lain. Just take it easy on yourself. Kalau terjadi kesalahan ya emang itu pembelajaran. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Kali ini masih di kota kedua Ngobrol Sore Semaunya live on stage supported by Livin by Mandiri. Ngobrol Sore Semaunya live on stage spesial hadir di Center Market Pantai Indah Kapuk, Jakarta dengan bintang tamu yang super spesial. Ini adalah akun Livinku dan semua kemudahan bisa kamu dapatkan di Livin by Mandiri karena Livin by Mandiri kamu bisa mengakses mudahnya investasi hanya dengan satu aplikasi saja. Kamu yang baru memulai untuk investasi atau yang sudah profesional semua bisa berinvestasi di Livin by Mandiri. Mau investasi reksadana dan obligasi tanpa ganti aplikasi, semua bisa kamu akses dengan mudah di investasi Livin by Mandiri. Dan bintang tamu kali ini super spesial, seorang artis and hot mom yang super cantik. Kita sambut bintang tamu kita hari ini. Selamat malam teman-teman. Kita sudah di ending sesi NSS Live on Stage Jakarta. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi kali ya. Kita sambut salah satu orang yang sangat spesial. Sebenarnya emang udah pengen ngobrol lama sama beliau. Jadi mungkin kita tepuk tangan yang meriah untuk wanita hebat, multitalenta. Kita sambut dengan hangat Sofia Lajuba. Halo, nice to meet you in person. Nice to meet you too. Akhirnya. Selamat malam. Selamat malam, kita ucapkan selamat ulang tahun dulu. Oh, terima kasih. Happy birthday. Terima kasih. Tanggal 8 Agustus, kemarin yang keberapa Mbak? 53? 53. Ada resolusi gak sih Mbak? Masih ada resolusi gak sih Mbak setiap tahunnya? Tiap hari ada resolusi. Oh setiap hari ada resolusinya iya, ya? Tiap hari jadi ada. kalau ulang tahun resolusinya semakin panjang dong? Tergantung mood sih. Tergantung mood? Tergantung mood. Kalau yang tahun ini resolusinya apa tuh Mbak? Apa ya, that's a good question. Sebenarnya tahun ini lebih mau present aja sih. Okay. Lebih mau present gitu. Sudah 38 tahun kan di dunia ini. Jadi agak mau slow it down a little bit. Live in the moment ya. Live in the moment. Apalah itu artinya. Oke, nanti karena tadi Mbak Sofi udah bilang udah lama ada di industri ini. Nanti aku akan mau ngomongin ke arah situ. Boleh. Tapi sebelum itu aku mau tahu kan nih sekarang udah tahun 2023 udah mau habisnya cepet banget. Iya ya. Apa aja hal baik yang sudah dilewati pada tahun ini? Tahun ini? Tahun ini, highlightnya 2023 so far. Sebenarnya tahun ini lebih ke resting aja sih. Ke resting terus reevaluasi. Oke. What am I gonna do with my life? Oke. Berat ya.
Cukup berat tapi sih. itu harus kalau aku mau tahu dong Mbak Safi, kalau itu tuh harus dilakukan seberapa sering sih sebenarnya? Harus setiap pagi sih. Setiap pagi ya? Setiap pagi itu coba agak slowing down gitu. Jadi kalau bangun tidur tuh jangan langsung ke HP. Terus on autopilot kan biasanya kita sehari-hari tuh on autopilot. Betul. Gitu. Ngopi apapun itu gitu kegiatan itu. Jadi agak slowing it down. 1 menit, 2 menit. Being grateful. Itu penting sekali. Being grateful. Acknowledging feelings, emotions. Oke. Yeah. Dan itu dilatih setiap pagi ya. Yang penting konsisten juga kali ya Mbak Sofia. Konsisten, tapi ya emang gak bisa tiap hari juga. Karena namanya juga manusia ya. Betul. Ya namanya juga manusia, kita bukan dewa, bukan nabi, bukan siapa. Just take it easy on yourself aja. Oke. Gitu. Kalau terjadi kesalahan ya emang itu pembelajaran. Oke. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, nanti aku juga akan membuka kesempatan untuk teman-teman bertanya langsung. Kita main game dulu kali ya. To warm things up. Oke, udah aku kira nih pasti ada game. Ya sebenarnya tapi gamenya jawab semaunya. Jadi aku akan kasih pertanyaan, Mbak Sofi tinggal menjawab. Oh oke. Iya, tapi bukan kayak Twister gitu. Tapi itu susah. Monopoli. Itu susah. Tapi gak usah terlalu dipikirin jawabannya. Jadi yang langsung ada di otak aja. Aduh itu paling susah. Oke, ready? Nggak mungkin bisa. Oke. Deskripsikan siapa Sofia Lajuba? Sofia Lajuba bukan Sofia Lajuba. Waduh. Yang Anda kira. Wow, oke. Iya. Satu kata untuk Gen Z. Gen Z. Iya. Belajarlah dari Gen X. Oke. Kenapa penting antar generasi itu harus saling bertukar pikiran, Mbak? Memang mengerti sih ada progres kan per tahun, per era gitu. Apalagi dengan kemajuan teknologi. Aku nggak bilang kemajuan ya, kalau maju kita bilang ya karena teknologi kita semuanya jadi lebih advance, semuanya jadi lebih mudah. Tapi karena saya besarnya di tahun 70-an, 80-an. And now I sound like my mother gitu. I don't want to sound like that gitu. Cuman memang banyak sekali perubahan. It's like almost 180 derajat. Gitu. Dan my daughter is Gen Z. Yang satu milenial, yang satu Gen Z gitu. Emang itu komunikasinya tuh sangat berbeda gitu. Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Cuman kadang-kadang tuh saya nggak ngerti bahasanya. Bukan bahasa verbalnya, saya nggak ngerti apa ya. Harus hati-hati. Zaman sekarang tuh harus hati-hati sekali. Kalau nggak di cancel. We live in a cancel culture gitu. Pas banget tadi aku baru aja sebelum sesi ini aku ngomong sama Denny Sumargo soal cancel culture. Oh, really? Seberapa kentalnya cancel culture di era sekarang? Iya. Ya kalau saya kan ada perbandingan, ya kan gitu ya. Jadi relatif gitu. Kalau dulu kan kita mau ngomong apa juga, whatever it doesn't matter, nggak akan dipublish, nggak ada apa itu. So life was easier. Tapi at the same time juga lebih keras gitu. Kita dipukul guru, kita nggak bisa lapor. Sekarang gurunya ngomong salah sedikit pun langsung viral. Iya, atau studennya walaupun cuman kenakalan anak-anak sedikit langsung dipanggil orang tuanya gitu. So my advice is just take it easier gitu. Of course kita sekarang harus mengerti Gen Z, millennial gitu. Tapi tolong mengerti juga bahwa sebenarnya it's still the same gitu loh. It's still the same gitu. Go out and play. You know, say something without being afraid that you're gonna offend someone gitu. Jadi sekarang tuh apa ya? Orang takut ngomong, aduh ntar salah, nanti salah. Jadi nggak organic lagi. Everything is so scripted and non-organic. Even in your own house gitu, kita harus hati-hati banget gitu. Of course we have to be careful gitu. Kita harus ngomong berdasarkan kindness and stuff like that gitu. Cuman kan kadang-kadang kita manusia something comes out wrong. Hey, dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Dan itu nggak apa-apa gitu. So take
Iya, jadi emang harus saling berkomunikasi dan belajar juga karena juga aku merasa aku dari bapak sama ibuku belajar banget karena of course mereka hidup lebih lama, experience-nya juga lebih lama. Jadi emang tetap harus banyak yang diambil dan tetap open minded ya intinya ya Mbak Sofi ya. Iya, tapi kan ya anak-anak kan beda. Iya, anak-anak tapi kan beda. Ada yang terima, ada yang enggak. Ada yang enggak. So ya harus dimengerti sih ya orang semuanya beda gitu. Cuman saya as a mother of a millennial and a Gen Z gitu kadang-kadang juga agak pusing sih. Pasti sih. Oke, Bapak Ibuku juga pusing, satunya milenial, satunya Gen Z ke Alpha. Jadi masih kecil. Gen Z ke Alpha? Iya, Jesus. 2003, 2004. Iya. Ada namanya gitu, sekarang semuanya ada namanya. Ada namanya. Oke, next question. Tidak banyak orang yang tahu kalau aku orangnya seperti? Aku orangnya seperti yang sebenarnya? Iya, sebenarnya. Tomboy. Oh, oke. Laki-laki sebenarnya. Ini laki-laki. Oke. Rekomendasi satu film yang harus kita tonton. Wow. Satu film. Yang langsung ada di kepala apa Mbak? Endgame, Marvel Endgame. Oke. Satu childhood memories yang paling berkesan atau paling diingat? Pulang sekolah selalu naik pohon, baca buku di atas pohon. Oke. Yeah. Fun. It was fun, yeah. Love language-ku adalah? Giving. 3 hal yang aku takutkan. Naik pesawat, takut ketinggian, sama kodok. Jadi fun fact teman-teman, harusnya Mbak Sofi ini ada di NSS Live on Stage yang Surabaya. Oh no. Tapi kita pindahkan karena takut naik pesawat. Iya, naik kereta aku kan gak nyangka loh Mbak, aku kira gak takut naik pesawat. Takut naik pesawat? Setakut itu. Kenapa Mbak? Kapan munculnya? Udah lama, 30 tahun mungkin. Ya 30 tahun, emang enggak berkawan sama itu. Sama pesawat dan ketinggian ya, jadi itu double threat ya. Double. Oke, nah tadi kita udah menyentuh sedikit dan tadi Mbak Sofi udah bilang kalau udah lama sekali ada di industri kreatif atau industri entertainment. Aku pingin tahu dong Mbak pandangannya Mbak Sofi dari awal pertama masuk ke industri kreatif, ke ekosistem kreatif Indonesia sama sekarang perbedaan paling signifikannya apa? Oke, banyak sih. Iya, banyak sih. Ya. And this is not in order ya. Gitu. Kalau dulu misalnya kalau mau pemotretan, kalau ada jerawat ya udah terima aja. Ya, atau apapun itu gitu yang lagi itu nggak akan bisa di touch up. Gitu atau ya nggak ada filter lah dulu. Itu nomor 1. Banyak sih. Karena waktu itu masih teenager. Ya apa ya? Ya lebih in present aja, nggak ada ketakutan apa-apa, just kerja aja, just kerja gitu, nggak dicariin orang, nggak ada handphone, nggak ada whatever. Gangguan ya, nggak banyak gangguan ya. Iya, bayaran juga beda banget dulu. Pasti. Aku ingat main film tahun berapa ya, tahun 90 kali ya. Tahun 89 Catatan Si Boy itu dibayar 3 juta kalau nggak salah. 3 juta? Ya, dan itu udah happy banget. Bisa belanja kosmetik habis itu. Itu tahun berapa Mbak tadi? Itu film yang ke berapa ya? Yang ke-8 waktu itu. Tahun 89 itu. 89, iya. Apalagi ya perbedaannya? Banyak sih, bisa tulis buku. Bisa tulis buku ya? Iya aku mau tahu sih perspektifnya. Gak ada yang namanya apa, riders gitu. Riders sudah gak ada ya? Gak ada. Yang kayak harus kopi, harus ini gitu harus gak ada? Harus ini, harus tempatnya, harus AC. Enggak, udah sana tunggu. Tapi kalau kayak ekosistemnya Mbak, kayak secara kompetisi gitu-gitu sama ya? Tetap sama atau beda? Ya karena orang-orang yang di industri itu yang pelakunya ya, yang pekerja seninya
jauh dibandingin sekarang ya, kuantitinya. Iya. Jadi ya tidak ada persaingan gimana-gimana. Enggak ada konten, enggak ada Instagram, enggak ada Benar. social media Benar. gitu. Ya semuanya berteman aja gitu. Iya. Paling ada 2 agency di Jakarta, Oke. ada 3 makeup artist di Iya. Jakarta. Jadi itu aja ya? Ya itu aja. Ya berteman aja gitu semuanya. Dan bukan berdasarkan ini ya handphone Iya. atau apa. Ya udah bergaul. Malamnya kita nongkrong di mana, Iya. disco di mana, disco dulu disco. kan. Ya, disco. Bener, namanya disco ya dulu. Iya. Jadi ini ya, jadi nostalgia. Aduh. Mbak, tapi apa menurut Mbak yang membuat kan banyak juga ya pelaku industri kreatif yang bertahan dari dulu sampai sekarang. Iya. Sebenarnya kuncinya apa sih Mbak biar bisa sustainable dan bisa bertahan dan masih relevan dari dulu sampai sekarang? Am I still relevant? Iya masih ya. I don't think I'm relevant. Masih ya. Mungkin karena energi saya pada dasarnya kuat ya. Iya. Gitu, jadi nggak ada capeknya. Iya. Nggak, itu dari sana Terlihat terbang ke sih. situ, loncat ke sana, loncat ke sini gitu. Jadi dengan bertambah usianya itu doesn't affect me gitu. Terus gitu. And probably because I'm a little bit of a perfectionist, so I always mencoba untuk pokoknya relevan aja gitu. Ini lagi ada kemajuan apa ya udah coba kita ngikutin gitu. Tapi ya it's draining. Itu bener sih. It is very draining Iya. gitu. Kalau emang pada dasarnya mungkin kita passionnya lebih, I love art gitu Iya. kan. I love creating stuff gitu. Untuk di dunia artis depan kamera itu very draining gitu. Iya. Cuman ya I have 2 daughters, I have a family, ya aku harus support orang, ada kiri kanan. Jadi ya udahlah pakai kacamata kuda aja gitu. Tapi ya kalau if we're focused and try our best, apapun kita bisa lakuin sih. Oke. Tadi salah satunya Mbak Sofi bilang soal relevansi gitu ya. Cara kita bisa relevan itu salah satunya dengan menggunakan social media. Sudah. Iya kan Mbak Sofi aktif nih, lumayan lah. Lumayan deh ya di Instagram. Enggak Aktif. sih kalau Nggak dibandingin aktif yang lain gak aktif ya. ya. Sama sekali sih. Waktu awal ya masuk ke dunia social media. How was it for you? Interesting karena waktu itu kan sempat tinggal di LA, di Los Angeles di Amerika 5 tahun. Instagram baru mulai tuh, jadi pas balik tuh baru ada Instagram, baru ada Twitter segala macam. Terus mulai lagi berkarir di itu kan, sempat 5 tahun off, mulai berkarir lagi. Itu agak empot-empotan sih, agak like what is going on gitu. It's like kenapa beda banget dari even 6 tahun yang lalu gitu. Social media is it's a two-edged sword I would say. Bisa bagus, bisa enggak gitu. Semakin kesini semakin enggak menurut saya. Oke. Apalagi untuk kita-kita yang masih belum bisa memfilter ya. Apa yang kita mau lihat itu bisa efeknya bukan cuma efek ke kayak aduh gitu. Misalkan kayak jadi punya pikiran-pikiran negatif tapi tuh secara nggak langsung efek ke mental kita juga loh. Iya dong. Karena then we start comparing apa segala macam Iya, gitu. ini semua Dan kita juga nggak tahu itu nyata apa enggak juga kan sebenarnya yang dipost. Iya kita nggak tahu. Udah gitu yang kita taruh handphone ada lagi kejadian lagi. So filter dunia ini tuh sama jiwa kita tuh semakin jauh. Iya. Semakin jauh sebenarnya realitinya tuh udah ada Setuju dan itu agak bahaya ya sebenarnya. Iya, cuman namanya evolusi ya, Betul. evolusi bumi akan berputar lagi, gitu. Nanti suatu saat nggak akan dipakai lagi tuh, pasti. Iya. Kalau misalkan olahraga Mbak, biasanya olahraganya tuh berapa kali sehari atau berapa kali seminggu dan biasanya apa aja? Cuman yoga aja sih. Oh cuma yoga aja? Cuman yoga tiap hari ya. Oke, yoga setiap hari, berarti itu pagi hari ya biasanya ya? Jam 11 gitu, jam 10 gitu. Kalau ada kerjaan lebih pagi ya sebelumnya gitu. Tapi biasanya kerjaannya disesuaikan dengan si yoga itu. Oke. Sebentar ya, jam segini saya harus yoga dulu. Bisa nggak jam 1? Prioritasnya adalah yoga ya, Yes. itu bener sih. Iya. Emang harus kayak gitu, memang karena kalau enggak nanti kita jadi, karena kesehatan tuh penting banget ya Mbak. Satunya. Sepertinya begitu. Bener. Kalau mau umur panjang ya, kalau enggak ya itu pilihan. Nah tapi kan sekarang udah umur 53 masih terlihat sangat muda.
Ya. I don't know. Sangat No. fit gitu ya. No, Apa sebenarnya normal. apa saja investasinya? Ada. Nggak ada lah. Ya ke dokter kecantikan ada sekali-sekali Oke. gitu ya. Facelift belum, saya lagi mau mikirin mau facelift atau enggak. Kayak Jujur. belum deh. Jujur, aku lagi mikirin gitu. Kayak belum butuh deh Mbak. Tapi belum bikin keputusan. I don't know. Yang penting Ya udah, happy. yang penting happy. Yang penting happy. Yang penting happy. Yang penting happy. Keuangannya juga lancar, makanya teman-teman yang mau manage keuangan bisa pakai Live In by Mandiri. Oh gitu? Iya. Karena kalau kita mau menginvestasi, look kita dan lifestyle kita bisa di manage lewat Live In by Mandiri. Nah, Mbak Sofi tadi kita kan udah ngomongin soal olahraga penting banget itu dijadiin nomor 1 gitu ya. Dan juga tadi ada putri kelas dan segala macam. Sebenarnya kalau ngomongin soal passion, Ya. berarti passionnya Mbak Sofi itu adalah di art ya? Atau apa Mbak? Passionnya apa ya? Passionnya apa? Dan sebenarnya passion tuh bisa selalu bertumbuh kan? Gak harus selalu sama kan? Enggak harus selalu sama. Sama, kan? Tapi passion itu akan kembali mencari kamu kalau kamu meninggalkannya. Wow, Gitu. Oke. Seperti apa Mbak? Contoh, ada contoh gak Mbak? Ya kalau emang anak alam, sok-sok main di kota pasti kangen. Balik lagi ya? Pasti akan balik lagi. Atau kalau emang anak mall sok-sok mau ke hutan demi konten, tetap aja Balik ke carinya kota mall lagi. gitu. Jadi ya living by passion aja sih. Kalau emang anak nature ya. Kalau saya sih emang sukanya emang nature sih. Oh gitu. Nggak tahu sukanya. kenapa saya end up di Jakarta, saya juga tidak tahu. Menurut saya ini karma saya sih. Kenapa tuh Mbak? Kenapa karma? Ada pelajaran-pelajaran yang saya dapat di sini. Oke, apa aja Mbak? Ya keluarga, kalau Iya. saya tetap stay di Jerman waktu itu mungkin nggak ada Eva, kan nggak ada Manu. Iya. Dan mereka bagian dari my learning experience Iya. gitu. Saya nggak akan ketemu siapapun itu. Iya. Let's say siapapun itu Iya. gitu. They are my soul contract. Nah, Mbak ngomongin soal anak tadi. Parenting style Mbak Sofi itu seperti apa? Parenting style saya seperti lebih kayak laki sih. Tapi kelihatan sih. Lebih kayak laki-laki Oke. besar yang lebih kayak kakak Oke. gitu. Ada yang si Gen Z satu itu dia lebih ibu-ibu. Oh ya? Iya. Jadi kita udah ada Oke. porsi masing-masing. Yang kecil dia lebih kayak ibu-ibu, saya kakak laki-laki, Iya. Eva anak kecil. Anak gemas. Gitu. Emang udah nggak bertahun-tahun saya pikir ini kenapa ya? Ini kenapa kita dinamika keluarganya seperti itu? Terus saya mencari tahu dari satu ilmu Cina. Oke. Saya baru belajar gitu. Nah di situ saya menemukan jawaban, di situ saya lebih, oke. Saya mengerti kenapa Eva begini, kenapa Manuela anak saya yang satu lagi, kenapa saya gaya parentingnya Seperti seperti ini. Saya baru paham dan ini sekarang kayak, oke. Oh gitu. Ya, Itu gimana apa Mbak? kayak Gitu misalnya harus- saya nggak suka ngurusin dapur gitu. Oke. Saya suka masak, aku suka masak, tapi nggak suka ngatur gitu. Oke. Kayak misalnya Mbak, habis ini bikin nasi gorengnya bikin Gini, begini, gini, gini. gini. Enggak, aku bilang tolong bikinin nasi goreng udah terserah mau bikinnya gimana. Oke. Gitu. Sementara datang nih Manu nih yang si Gen Z, mau nggak boleh begini, harus dikasih tahu Mbak. Harus gini. Kalau Eva main, Eva bodoh, dia gitu. Kan saya bingung, saya pakai ini bintang, Virgo, dua-duanya Virgo. Tapi kenapa beda banget? Oke. Akhirnya saya pakai si ilmu, saya mencoba mempelajari ilmu ini, ada gurunya juga. Oke. Akhirnya saya paham kenapa saya Menarik. parenting style-nya seperti laki-laki. Kenapa si Manuela kok lebih senior daripada kakaknya yang jauh umurnya. Kenapa Eva nih tukang main Oke. gitu. Dan itu cara taunya tuh dari list of questionnaires atau? Now it's basically kayak astrology tapi Chinese. Oh oke, menarik banget. Iya, makanya masuk
ke daerah sini lihat kayak di Hong Kong gitu, I love it gitu. Karena emang lagi menyenangkan ya. Menyenangkan sekali karena emang lagi ya kan katanya bergulah sampai negeri Cina. Betul. Dan memang benar itu dia jawabannya. Itu menarik banget sih. Iya. Itu menarik banget ya. Iya. Oke. Mbak, tapi kalau misalkan tadi ada 2 anak yang Gen Z dan millennials, which issue mental health kan lagi sangat hot ya di kalangan Gen Z dan millennials. Kalau menurut Mbak Sofi gimana pandangannya? Ya kita harus ikutin aja sih. Aku ya, karena aku dari Gen X itu ya kita pahami aja. Ya bagus lah gitu. Zaman dulu kan kita ini kenapa saya begini, sekarang ada jawabannya. Iya. Mental health. Spektrumnya agak luas ya. Very luas ya. Iya. Kita mau kalau misalkan gini, dulu kan mungkin waktu generasinya Mbak Sofi gitu ya, atau generasinya ibu bapakku, itu selalu bilangnya bahwa nggak ada tuh dulu mental health gitu. Karena ya maksudnya ya pasti ada kayak sedih susah segala macam. Tapi itu kan hidup memang susah harus dihadapin gitu. Sementara kalau kita kan sekarang banyak Gen Z dan millennials yang dikit-dikit mental illness, ngeluh ini itu ngomong di sosmed gitu. Sementara mungkin buat orang tua dulu nggak ngerti gitu kan, apa sih lo kayak gitu, itu kan ya bagian dari proses, lu gagal ya itu kan bagian dari proses gitu. Okay. What do you think about it? I think it's good kalau kesadaran semakin kesini semakin besar terhadap mental health gitu. Karena sebenarnya anak-anak ini atau kita pun juga, aku pun juga dari kita kan sebagai anak kecil kan pengen divalidasi ya. Betul. Gitu, apapun itu penting banget kita divalidasi sama siapapun itu, terutama orang tua. Tapi intinya sih sebenarnya kalau misalkan bagus juga ya sebenarnya anak-anak muda sekarang lebih aware sama kesehatan mental karena itu penting sekali. Gitu. Tapi mungkin sekarang banyak juga yang menyalahgunakan term itu juga gitu. Jadi mungkin kita juga harus lebih hati-hati. Tapi juga jangan sampai kita juga tidak atau kayak neglect our feelings juga ya, karena itu juga kamu rasa kamu millennials? Aku iya. Oke. Gen Z millennials lah, aku borderline lah aku. Borderline, oke. Jadi aku kayak sangat merasakan gitu ya semua tekanan, tapi untungnya karena banyak teman-teman yang lebih senior juga dan ada bapak ibu dan segala macamnya, jadi lebih aware juga sih. Lebih aware gimana caranya untuk bisa menjaga kesehatan mental, karena itu penting juga. Iya, sangat penting. Sangat penting. Tahun 2023 and it's crazy. It's getting crazier, tambah gila. Betul. Ini harus dijaga banget. Benar harus dijaga banget. Mbak Sofi, last 2 questions. Yes. Value yang selalu dipegang sama Mbak Sofi dari dulu sampai sekarang apa? Just be yourself. Okay. Just be authentically you ya Mbak? No excuses. No excuses. Jangan jadi orang lain demi apapun. Menyenangkan orang lain gitu. Karena capek. Jangan jadi people pleaser. Benar, karena capek itu capek sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Oke Mbak, ini last question dan ini selalu aku tanya ke semua narasumber di Ngobrol Sore Semuanya. Kan video ini bakal stay forever di platform kita. Jadi nanti Mbak Sofi bisa. Tahu gitu ngambil angle lebih baik. Gak apa-apa dong. Cantik dari semua angle Mbak. Nah Mbak, apa yang Mbak Sofi sekarang ingin sampaikan ke Mbak Sofi yang lagi nonton ceritanya di 5 tahun ke depan? Good job. Good job Sofi. Good job. Mbak Sofi. Good job. Thank you. That Thank you was so a very much. nice question though. Thank you so Terima much. kasih banyak. Nanti 5 tahun lagi ditonton lagi ya. 5 tahun lagi tonton lagi. Very nice question. Kalau kita masih di sini. Iya amin, masih amin. Terima kasih banyak Mbak Sofi Terima waktunya. kasih. Terima Thank you kasih for teman-teman yang having udah me. stay dari tadi kasih. sampai sekarang. Dan terima kasih untuk Wow, teman-teman dari pagi. yang nonton secara di platform kita dan Thank di you so YouTube. much. Terus nonton Ngobrol Sore Semuanya hanya di CXO Media. Bye-bye.